Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, di channel Guru Kelas sekarang memasuki scene materi biologi SMA. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai ruang lingkup biologi. Nah, ini materi untuk biologi SMA kelas 10 bab 1. Oke, kita bahas. Oke, di slide ini, nah kita bisa lihat ruang lingkup biologi ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada hakikat biologi, ya. Yang kedua ada cabang-cabang dari ilmu biologi, kemudian ada metode ilmiah, ya. Nah, jadi inilah pembahasan yang akan kita bahas ya di materi ruang lingkup biologi. Akan tetapi sekarang kita fokus ke hakikat biologi dulu ya teman-teman. Lanjut ke slide pertama. Nah, di sini ada pengertian biologi. Nah, istilah biologi ini diambil dari bahasa Yunani ya, yang berarti yang pertama itu 2 kata ya. Ada bios ya, bios yaitu artinya hidup. Kemudian ada logos, artinya ilmu. Jadi apa sih biologi itu? Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, berasal dari kata Yunani. Jadi semua pembahasan biologi ini membahas mengenai atau tentang makhluk hidup ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang makhluk hidup ini kita pembahasannya ini dimulai dari tingkatan yang paling kecil ya. Yang pertama ada tingkat molekul ya. Kedua ada tingkat sel, ketiga ada tingkat jaringan, tingkat sistem organ, tingkat organ, tingkat sistem organ, tingkat individu, tingkat populasi, tingkat komunitas, tingkat ekosistem, dan tingkat bioma. Nah, inilah ruang lingkup yang harus dibahas dalam ilmu biologi itu, dari mulai tingkatan yang paling kecil yaitu tingkat molekul hingga ke tingkat bioma. Nah, ilmu biologi juga ditunjang oleh ilmu yang lainnya seperti matematika, kimia, fisika, seperti itu. Nah, jadi setiap ilmu itu berkesinambungan. Oke. Nah, yang pertama ada tingkat molekul. Nah, di mana tubuh organisme ini mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon atau C, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, membentuk suatu ikatan gitu. Jadi tingkat yang paling kecil itu yaitu adalah tingkat molekul, di mana setiap makhluk hidup itu memiliki atau tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen di dalam tubuhnya itu gitu. Nah, ini tingkatan yang pertama. Oke, tingkat yang kedua itu adalah tingkat sel. Molekul organik membentuk organel sel. Selanjutnya organel sel dengan fungsinya masing-masing membentuk sebuah sel. Nah, apa sel itu? Nah, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Karena sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan, tetapi organelnya juga ada yang sama gitu. Jadi inilah tingkat sel. Tingkat sel yaitu merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup gitu. Lanjut ke tingkat ketiga yaitu tingkat jaringan. Nah, jaringan ini merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi tertentu. Di sini ada jaringan pada tumbuhan ya, gambar 1, contohnya jaringan xilem dan phloem. Nah, di mana ini adalah fungsinya yaitu sebagai jaringan pengangkut. Sedangkan di sini ada jaringan otot polos gitu. Nah, ini adalah jaringan pada tubuh manusia atau pada hewan gitu. Jadi di xilem atau phloem ini terdapat selnya itu sama dan melakukan fungsi tertentu gitu. Terdapat tugasnya masing-masing. Lanjut ke tingkat keempat yaitu tingkat organ, di mana organ ini kumpulan dari beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Nah, di jantung juga terdapat otot ya, kemudian di mana jaringan-jaringan otot itu membentuk sebuah jantung dan
jaringan-jaringan lainnya. Nah, membentuk sebuah organ, di mana di sini kita lihat di gambar ini ada gambar organ jantung gitu. Nah, inilah tingkat organ. Lanjut ke tingkat kelima. Tingkat kelima ada tingkat sistem organ, di mana tingkat sistem organ ini adalah beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Sebagai contoh, di sistem pernapasan ada beberapa organ yang berkaitan ya, yang berkesinambungan, yang digunakan sebagai sistem pernapasan. Di sini kita lihat ada trakea yang pertama, kemudian ada paru-paru atau lung. Nah, paru-paru merupakan organ, trakea juga merupakan organ. Jika disatukan, nah maka disebut sebagai sistem organ gitu. Jadi ini adalah sistem pernapasan. Lanjut ke tingkat keenam. Nah, di sini ada tingkat individu atau tingkat organisme, di mana tingkat individu ini merupakan makhluk hidup tunggal, di mana ini kumpulan dari beberapa sel yang membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk sistem organ, dan selanjutnya sebagai makhluk hidup tunggal gitu ya. Jadi menjadi sebagai makhluk hidup tunggal. Sebagai contoh, ini ada makhluk hidup tunggal, ada itu seekor harimau. Gambar 1 dan gambar 2 ada individu atau organisme pohon kelapa atau Cocos vocifera ya. Ini jadi tingkat individu atau organisme itu makhluk hidup tunggal gitu. Nah, setelah ada tingkat individu, ada yang lebih luas lagi, yaitu tingkat populasi, di mana populasi ini merupakan kumpulan individu dari satu spesies ya. Jadi spesiesnya sama, yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Sebagai contoh, di sini ada spesies domba ya. Di sini ada spesies domba nih. Jadi kumpulan dari beberapa spesies yang sama. Ini sama spesiesnya, domba semua. Di sini juga sama, di bawah spesiesnya sama atau makhluk hidupnya sama, yaitu populasi pohon kelapa. Yang di atas berarti populasi domba gitu. Selanjutnya ada tingkat komunitas, di mana tingkat komunitas ini merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Nah, kalau komunitas ini lebih luas lagi karena kumpulan dari beberapa populasi. Sebagai contoh, di sini ada zebra ya. 1 zebra, kemudian ada populasi lain yaitu populasi rumput. 2, kemudian jika ada burung di sini ya, jadi 3. Nah, ini adalah kumpulan populasi zebra, populasi rumput, populasi burung gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tingkat komunitas. Selanjutnya ada tingkat ekosistem, di mana tingkat organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotik yang saling mempengaruhi gitu, atau terjadi hubungan timbal balik maksudnya, atau interaksi di antara keduanya. Sebagai contoh ya, di sini ada ekosistem hutan berdaun jarum, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem lumut, ekosistem padang pasir, ekosistem padang rumput, ekosistem pantai. Nah, di dalam ekosistem ini sebagai contoh, di pantai ini ada ikan, kemudian abiotik. Apa itu abiotik itu? Abiotik itu adalah makhluk yang tak hidup ya, yang benda yang tak hidup maksudnya. Jadi ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, ikan membutuhkan air gitu. Kemudian sebagai contoh, ini juga sama di ekosistem padang rumput atau di ekosistem hujan tropis membutuhkan air, kemudian membutuhkan cahaya matahari gitu, karena berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya gitu. Lanjut ke tingkat terakhir, yaitu tingkat yang paling tinggi. Ada tingkat yang disebut tingkat bioma, di mana ekosistem terestrial meliputi daerah yang amat luas dan memiliki ciri vegetasi tertentu yang dominan gitu. Jadi gini, vegetasi itu merupakan sebuah ciri khas tumbuhan yang hidup di daerah tertentu. Contoh, di gurun, vegetasi yang khasnya itu apa? Yaitu
adanya kaktus gitu. Jadi tanaman-tanaman yang dapat hidup di suhu yang tinggi gitu. Kemudian di tingkat bioma padang rumput ini vegetasinya ya kebanyakan ya rumput ya. Jadi famili dari Poaceae ya, rumput-rumputan. Kemudian taiga ini merupakan hutan sejenis ya. Contohnya taiga itu ada pohon cemara saja, ada pohon pinus saja gitu. Jadi didominasi oleh satu jenis gitu. Kemudian ada hutan hujan tropis. Vegetasinya apa? Vegetasi yang tumbuhan yang mampu hidup juga di suhu yang dingin gitu. Karena biasanya di hutan hujan tropis itu suhunya sangat dingin ya, biasanya adem gitu ya, banyak sekali pohon-pohon yang hidup di yang tropis gitu. Kemudian ada hutan gugur juga sama, harus dinominasi dengan pohon-pohon atau tumbuhan yang cocok. Kemudian ada tundra. Nah, tundra ini merupakan seperti ini juga sama ya, biasanya suhunya suhu yang dingin gitu, tapi seperti di sini ada seperti air juga gitu. Seperti itu adik-adik, teman-teman sekalian. Oke. Nah, inilah pembahasan mengenai materi ruang lingkup biologi ya. Pembahasannya mengenai hakikat biologi. Nah, untuk selanjutnya mengenai cabang ilmu biologi dan metode ilmiah akan di-share di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. See you.